Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Guys, tahu nggak sih kalau misalkan kita ngomongin masalah India, pasti nggak jauh-jauh kan tentang film-filmnya yang berepisode-episode banyak sampai ibu-ibu tuh rela nggak tidur siang demi nonton film India. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin masalah India, pasti terkenal dengan makanannya yang mainstream banget, yang emang kalau misalkan bagi kita itu kayak makanan yang gak wajar, tapi bagi mereka itu enak banget. Dan mayoritas warga negaranya itu teman-teman adalah Hindu. Mereka menganut agama Hindu. Karena kita sering lihat ya kalau misalkan di film-film India tuh yang ada di Antv itu mereka sering menampilkan budaya-budaya di keagamaan mereka, karena mereka mayoritas beragama Hindu, sedangkan Islam di sana hanya minoritas. Tapi teman-teman, di video kali ini kita nggak akan ngebahas nih dari India makanannya apa, terus juga agamanya bagaimana, terus juga film-film Bollywoodnya bagaimana. Kita tidak akan membahas itu, akan tetapi kita membahas tentang hashtag yang ramai banget dibincangi tentang boykot India, yang dimana itu terjadi ketika salah satu anggota dari partai politik menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, yang dimana menyinggung masalah tentang beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Jadi teman-teman, awal dari berita ini viral dari hashtag Twitter yang memboikot India, hashtag boykot India, yang dimana negara-negara Islam seperti Arab, Kuwait, dan Qatar mengutuk Islamfobia yang ada di negeri itu dan ramai-ramai memboikot India. Akibat pernyataan dari Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi dan juga Napur Sharma yang berasal dari partai politik Bharatiya Janata, yang dimana pada suatu ketika di acara televisi mereka menghina Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya menghina Nabi Muhammad aja teman-teman, akan tetapi mereka juga menyamakan Al-Quran dengan bumi itu datar. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan permasalahannya, kita singgung dulu nih sedikit profil tentang mereka berdua, yaitu dari Narendra Modi dan juga Napur Sharma. Yang pertama adalah Bapak Narendra Damodar Das Modi. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1950. Kok 17 Agustus? 17 September 1950. Maaf ya teman-teman, ya Allah, sering kita ingatnya tuh Indonesia merdeka, jadi 17 Agustus, padahal lahirnya 17 September 1950. Ya Allah, maaf banget teman-teman. Beliau adalah salah satu politikus pertama di India yang menjabat sebagai Menteri Perdana di India. Lalu teman-teman, yang kedua adalah profil singkat dari Napur Sharma. Ibu Napur Sharma ini kelahiran pada tanggal 23 April 1985. Berarti usianya sekitar 37 tahun, ya nggak sih teman-teman? Kalau misalkan salah bisa komen aja di bawah. Beliau ini sama seorang juru bicara dari partai politik Bharatiya Janata. Jadi awal mulanya kenapa munculnya mereka bisa memberikan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka ini menghina Al-Quran dengan menyamakan Al-Quran itu seperti bumi itu datar. Mereka ini sedang berada di acara televisi debat, lalu mereka menyatakan seperti itu, dan Napur Sharma bilang bahwasanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan juga menggaulinya pada umur 9 tahun. Tapi bukan hanya itu aja teman-teman, beliau ini salah mengartikan tentang apa dan tujuan dari Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Karena pernyataan beliau ini teman-teman, sehingga membuat negara Arab, Kuwait, dan juga Qatar sama-sama memboikot produk India. Bukan hanya memboikot produk India aja, akan tetapi memboikot negara India, yang karena di sana itu masih kental dengan Islamfobia. Dan bukan dari negara Arab, Kuwait, dan juga Qatar nih teman-teman yang memboikot
negara India, akan tetapi negara Islam-Islam lainnya seperti di negara Bangladesh, mereka mengadakan demo besar-besaran terhadap India, terhadap boikot India tentang pernyataan dari menghina Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, kita tidak akan ngebahas masalah lebih jauh lagi tentang politik antara Napur Sharma yang menghina Nabi Muhammad, akan tetapi kita akan ngebahas dan sedikit meluruskan nih kepada orang-orang yang awam, kepada orang-orang yang tidak tahu kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 7 tahun. Biarin kita tuh nggak salah paham, ya nggak? Biarin nggak salah paham gitu. Kita sebagai umat Islam aja kadang-kadang yang awam masih kayak salah paham. Kenapa sih itu masih kecil loh, umur 6 tahun kok udah dinikahin, terus umur 9 tahun kok udah Kita jangan ada pemikiran itu dulu, tapi kita harus belajar lebih lagi nih. Kenapa alasan Allah memilih atau memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Jadi teman-teman, alasan pertama kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah, karena untuk mewarisi kepintaran Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu sangat pintar, sangat cerdas. Bahkan beliau itu masih kecil aja bisa menangkap hal-hal yang baik, bisa menangkap ilmu-ilmu secara langsung, menyerap langsung kayak gitu, nggak sampai ada lola-lolanya dulu, enggak teman-teman. Tapi Aisyah itu orangnya cerdas dan pinter banget nangkep. Makanya di situ ada hadis-hadis banyak banget yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kenapa teman-teman Rasulullah menggaulinya ketika umur 9 tahun? Karena kok ini 8, 9 tahun, nggak bisa ya teman-teman. Maksudnya 9 tahun 2000 years later. Itu karena di dalam Islam apabila seorang wanita telah balik atau dewasa pada masanya, maka beliau diperbolehkan untuk menikah. Bahkan teman-teman, R.A. Kartini aja nikah pada usia muda, iya kan? Bahkan R.A. Kartini nikah pada usia muda, itu kita nggak boleh kan kayak menghina, mengolok-olok. Nah apalagi Nabi Muhammad SAW, kita juga nggak boleh menghina. Itu orang yang nomor 1 loh, orang yang nomor 1 di dunia ini, orang yang paling dipilih oleh Allah. Makanya kita nggak boleh menghina. Dan kita harus tahu dulu nih alasan dan penyebab kenapa Allah memilih untuk Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena istri-istri Nabi kan nggak ada tuh yang muda, maksudnya menghabiskan waktu mudanya bukan sama Nabi. Nabi kan menikahi istri-istrinya itu janda gitu ya. Sedangkan yang masih muda, yang masih belia cuman Aisyah radhiyallahu anha. Makanya untuk mewarisi kepintaran dari Nabi, untuk mewarisi fikih-fikih tentang wanita, untuk mewarisi hadis-hadis keseharian tentang pernikahan, itu ada di Aisyah semua, yang diriwayatkan oleh Aisyah semua kebanyakan teman-teman. Karena Aisyah ini termasuk wanita yang sangat cerdas. Jadi sebelum kita menjudge, sebelum kita tahu nih ilmunya, udah langsung update status langsung, bu iya kenapa ini. Itu nggak boleh, itu stop banget, nggak boleh teman-teman. Bukan nggak boleh, malah dilarang, haram hukumnya untuk kita menghina Nabi kita sendiri. Lalu teman-teman, alasan yang kedua kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah yang masih muda, karena untuk mengetahui fikih tentang wanita, fikih haid, fikih berumah tangga, tentang bagaimana melayani seorang istri atau bagaimana caranya mengetahui jika pernikahan masih belia, seperti itu. Kita nggak bakal tahu haid wanita, kita nggak bakal tahu tentang bagaimana fikih wanita itu sebenarnya, karena kan tadi kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan istri-istri Nabi itu kan yang terdahulu maaf udah tua, udah berumur, sudah tidak maksudnya sudah tidak haid lagi. Jadi kan Rasulullah itu tidak tahu. Sedangkan sama Aisyah seperti ya kayak kita gini, Aisyah sudah dewasa, beliau masih yang namanya bagus, beliau juga pintar juga. Jadi
mewarisi kepintaran Nabi dan juga mengetahui fikih tentang wanita. Lalu yang ketiga adalah mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana ketika Nabi di dalam rumah. Karena kan para sahabat itu cuma taunya sunnah-sunnah Nabi ketika di luar ya, tapi kan ketika di dalam gak ada tuh yang tahu bagaimana sih Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi memperlakukan istri-istri mereka. Karena kan gak sembarang orang tuh bisa masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Bahkan ada orang ya, kalau misalkan kita aja mau masuk ke rumah orang tuh kayak harus izin dulu. Nah begitu juga Nabi. Jadi yang mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah itu adalah Aisyah. Ya tadi makanya banyak banget hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Aisyah ini pintar. Karena tadi pertama adalah untuk mewarisi kepintaran Nabi, yang kedua adalah untuk mengetahui fikih tentang wanita berumah tangga dan lain sebagainya, dan juga mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam rumah, seperti bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi memperlakukan istri yang muda, yang tua, bagaimana. Itu semua teman-teman dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diserap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana nih untuk teman-teman semua dan Bapak Narenda dan Ibu Napur, apakah sudah paham? Udah paham? Oke, alhamdulillah kalau misalkan udah paham. Itu adalah alasan kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama tadi untuk mewarisi kecerdasan dari Nabi Muhammad SAW, karena kan itulah alasannya kenapa Aisyah tidak mempunyai anak. Terus yang kedua untuk mengetahui fikih tentang wanita yang haid dan lain sebagainya, pokoknya tentang wanita ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi lebih dalam, lebih dikorek lagi nih ketika di dalam rumah. Itulah bagaimana, paham semuanya Bapak Napur dan Ibu Syarma, paham? Alhamdulillah paham, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau misalkan nih kita mau nge-review tentang film India, ada kan film India itu Balika Vandu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, tonton aja itu di Antv, masih ada sampai sekarang tuh masih ada. Itu tentang kayak ada seorang perempuan yang hak-haknya lah sebagai wanita, bahwasanya anak kecil yang nggak boleh dinikahi. Tapi kalau misalkan kita bedah lagi nih filmnya, nggak boleh disamain dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di film Balika Vandu itu menikah itu kan karena tadi ada salah satu orang yang menikahi anaknya cepet-cepet karena untuk menjauhkan dari kutukan, dari sihir kayak gitu, dan juga untuk sebagai hawa nafsu dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nggak kesana, itu udah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita mau udah diperintah ini sama Allah, masa iya kita mau menentang perintah dari Allah tersebut? Jadi kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi udah paham ya teman-teman tentang masalah kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, dan kepada Allah ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.